Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti tugas agenda ketiga, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 6 Angkatan 1 akan melakukan diskusi tentang Smart Governance. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Triamber Wiratama, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 6 Kelompok 1, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju. Selanjutnya, Bang Khairul, silakan. Ya, izin Ketua. Ya, izin semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azmi Lubis, peserta Latsar CPNS tahun 2022 di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, jabatan jurumudi kapal kelas 2, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS, angkatan ke-6 kelompok 1. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Khairul. Selanjutnya Mas Agung. Ya, terima kasih Ketua. Izin rekan-rekan. Kenalkan, nama saya Agung Rustowibowo, asal Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Semarang. Anggota peserta Latsar angkatan 6 kelompok 1. Terima kasih Mas Agung. Lanjut ke Wan Turkiman. Siap, izin Ketua. Mohon perkenalkan, nama saya Turkiman, jabatan klasi kapal kelas 2, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS. Demikian Ketua, terima kasih. Terima kasih Bang Turkiman. Selanjutnya Mas Bagus. Izin Ketua, izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Bagus Arbaul Mustafa, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan, jabatan juru minyak, anggota Latsar, angkatan 6 kelompok 1. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, kita akan melakukan diskusi pada siang hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Menindaklanjuti tugas agenda 3, yaitu Smart ASN, yaitu kita akan melakukan diskusi tentang isu-isu governance. Baik teman-teman, untuk isu yang pertama, kira-kira isu apa yang teman-teman bisa lihat di kantor atau di global begitu teman-teman? Ada yang punya isu? Mungkin kalau menurut dari saya ini, ya, isu yang perlu kita angkat itu khususnya dari kantor kita atau dari instansi kita, yaitu tentang absen online. Nah, Ya. sepertinya kurang maksimal dalam ininya. Ya, boleh juga itu. Nah. Boleh. Oke, ada yang lain? Ya, mungkin ada yang lain. Kalau saya sih mengenai isu yang ini, saya lebih cenderung ke kurangnya pemahaman masyarakat tentang Basarnas, terutama emergency call 115. Begitu saya. Ya. Ya, itu bagus juga.
Jadi kita isunya itu nanti kita bagaimana supaya permasalahan ini bisa diatasi dengan cara tetap mengikuti Smart ASN. Begitu. Bang Ismi mungkin ada? Ya, untuk itu tadi sudah berapa isu? Sudah 2, Bang. Sudah 2 ya. Jadi untuk isu masukan dari saya itu sama seperti yang dibilang saudara Turkiman, itu kurang efektifnya absen online. Sebenarnya absen online-nya itu mungkin sudah efektif, cuman terkendala karena di suatu tempat tergantung daripada jaringan di suatu daerah, ya kan? Jadi untuk mengcover itu adanya absensi fingerprint di setiap kantor dan setiap kapal. Nah, masalahannya sekarang, isu yang terjadi sekarang di mana-mana, kita terutama ABK di kapal berbeda dengan yang di kantor. Isu yang terjadi sekarang kurang efektifnya absensi fingerprint yang ada di kapal. Nah, sehingga jikalau terjadi gangguan jaringan atau signal pada saat kita operasi SAR di tengah laut, kita masih ada absensi fingerprint untuk membackup absen kita pada hari ini, pada pagi hari maupun sampai sore hari, karena kan kita nggak tahu sampai kapan waktu kita melakukan pencarian operasi SAR di laut, bisa saja sampai melewati batas waktu absensi. Jadi menurut saya itu kurang efektifnya absensi fingerprint yang ada di kapal. Saya kembalikan kepada Ketua. Siap, terima kasih Bang Asmi. Mungkin kita mulai bahas saja itu masalah isu kurang efektifnya absen online, terutama terhadap ABK di kapal yang notabene jauh dari kantor dan ketika melakukan operasi SAR tidak adanya jaringan di tengah laut, begitu. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan supaya absen online itu bisa baik atau tepat pada sasaran, begitu. Siapa tahu teman-teman ada sarankah untuk masukan untuk ini? Tolong mari kita bicarakan. Kalau dari saya, Bang, itu masalah absensi itu seharusnya untuk ABK diadakan 2 absensi. Tidak bisa kita hanya menggunakan online, tidak bisa hanya menggunakan fingerprint aja. Karena kita memang harus membutuhkan kedua-duanya untuk khusus ABK ini. Ya, karena kalau kalau terjadi begitu kita lupa faktor kembali ke diri kita lagi untuk dapatnya cacat nama bahwa ini tidak masuk kerja, begitu. Bagaimana Bang Tulkiman, ada masukan soal untuk membuat absen online ini tepat sasaran? Izin Ketua menjelaskan. Ya, lanjut Bang Asmi, siap. Tadi yang kita bahas isu pertama yaitu kurang efektifnya absensi. Saya jelaskan sekali lagi, yang kurang efektif ini absensi yang ada di kapal. Memang biasanya banyak karena kita banyak yang tidak menggunakan absensi fingerprint, khususnya fingerprint ya, yang kita bahas ini khususnya fingerprint yang ada di kapal berbeda dengan yang ada di kantor. Mungkin seperti kawan-kawan yang lain yang di Mamuju, yang di Tarakan, ataupun yang di Natuna sudah menggunakan, namun kami yang di Nia sendiri belum menggunakan absensi fingerprint, secara tidak optimal lah di sini. Oh begitu. Jadi ya alat fingerprint tidak optimal. Jadi dampaknya terhadap kami, terhadap kita semua ke depannya, jikalau alat fingerprint tidak optimal, maka tidak tercovernya absensi online kita ketika
kita berada di tengah laut ataupun operasi SAR dimanapun pada saat jaringan atau bermasalah atau tidak ada jaringan, mungkin bisa yang kita pakai itu absensi fingerprint. Jadi harus optimalnya alat fingerprint, absen fingerprint yang ada di kapal. Itu kan ada dua, absen pagi dengan absen sore. Nah, pihak yang terdampak ya kita sendiri, yang rugi ya kita sendiri, personil yang ada di kapal. Ya. Demikian, Ketua. Saya kembalikan. Oke, bagus sekali. Jadi permasalahannya di fingerprint ini. Nah, Siap, kalau Ketua. begitu kita pikirkan bagaimana caranya supaya fingerprint ini atau absen setiap pagi dan sore ini bisa dimudahkan bagi ABK. Maksudnya bagaimana caranya supaya ABK itu fingerprint itu, begitu. Ya, begitu Ketua. Jadi kita ada dua absen seperti ini bilang Saudara Bagus tadi, kita harus ada dua absen terkhusus untuk yang ABK yang kita notabene di kapal yang pasti dan wajib melakukan pencarian dan pertolongan di tengah laut. Itu notabene garis besar kita pasti pencarian di tengah laut. Nah, absen kita harus ada dua, yaitu pertama yang absen online seperti biasa yang melalui link absensi online Basarnas. Nah, setelah itu kita melakukan absensi fingerprint yang ada di atas kapal. Nah, jadi agar terbackup-nya suatu saat ketika kita operasi SAR di laut ataupun kelalaian, karena manusia tak luput dari kelalaian, tak luput dari kelupaan, Ketua. Jadi harus ada membackup gitu. Nah, yang dirugikan nanti kita sendiri kalau tidak terbackup. Seperti contohnya atau ada kita dibilang tidak hadir, padahal kita selalu hadir tiap hari. Nah, karena yang dampak negatifnya itu ya kembali lagi ke finansial kita, kembali nanti ke situ. Jadi kembali ada terpotongnya uang makan ataupun tunjangan, itu bisa resikonya ke situ, dampaknya sih ke situ. Demikian Ketua. Oh siap. Jadi begini Bang, sama kejadian di Mamuju sendiri, kantor pencarian dan pertolongan Mamuju. Ketika ABK di kapal itu, dia tidak ada fingerprint juga. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi itu, kami para CPNS di sini finger di kantor dulu, baru ke kapal. Jadi pulang jaga, pulang siaga, langsung balik ke kantor lagi finger. Begitu. Nah, itu kan seperti itu tidak efektif. Sangat tidak efektif. Karena yang di kapal itu harus wajib ada fingerprint. Karena kita notabene penempatan kita sudah di kapal, bukan di kantor. Kita bukan rescue, tapi personil di kapal negara, SAR. Jadi harus adanya fingerprint itu harus wajib. Nah, jadi solusinya diadakannya fingerprint yang ada di atas kapal gitu, dan dioptimalkannya alat fingerprint tersebut. Membackup absen kita. Isu pertama sudah pencapaian masalah dan bagaimana cara mengatasi masalahnya sudah bisa. Bagaimana dengan isu kedua? Baik teman-teman, setelah kita membahas isu pertama yang tadi mengenai kurang maksimalnya absen fingerprint di ABK kapal atau di kantor, kita lanjut ke isu kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap call center 115 Basarnas. Padahal itu kan kontak darurat untuk ketika masyarakat membutuhkan pertolongan atau
pencarian begitu. Kira-kira untuk menapis isu ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan, teman-teman? Izin Ketua menjawab. Ya, lanjut. Kalau saya mensosialisasikan di media sosial seperti Instagram, Facebook, pokoknya semuanya lah media sosial lah. Biar masyarakat tahu bahwa call center Basarnas 115. Seperti itu Ketua. Siap. Ya, boleh juga itu Bang Agung untuk sosialisasinya di sosial media memang bagus. Cuma ketika masyarakat di pelosok itu atau di daerah kayak Mamuju ini yang notabene tidak terlalu paham soal media sosial, dia tidak dapat mengakses. Salah satunya contoh masyarakat di daerah bawah sana, ada suatu daerah biar jaringan tidak ada di situ. Jadi susah memang untuk ini kalau media sosialnya. Mungkin ada saran yang lebih efektif untuk ini karena Humas Basarnas Pusat itu sudah, saya lihat di media sosialnya sudah gencar-gencar untuk ini, tapi masyarakat belum ini. Dan Basarnas ini baru dikenal ketika ada musibah. Ketika tidak ada musibah, tidak ada yang kenal. Begitu. Mungkin Bang, lanjut sama teman-teman, ada arahan atau masukan? Izin Ketua. Mungkin sosialisasi tambahan ya, sosialisasi dari Bang Agung tadi benar sih, kita melakukan sosialisasi, tapi khusus selama ini kita lihat itu sosialisasi sementara ini cuman dari kantor atau instansinya aja, bukan dari seluruh anggota. Jadi sehingga semua orang tuh belum tahu apa itu Basarnas. Terus yang kedua, kalau tentang masalah tidak ada sinyalnya atau di pelosok tadi, berarti kita memang harus mensosialisasikan Basarnas ini di secara tatap muka, bukan melalui sosial media, supaya semua ini tahu apa itu Basarnas, biar ada perbedaan dengan instansi lain. Karena kita sering selalu disamakan dengan instansi sebelah kan. Iya, betul. Untuk masukannya mungkin, sudah bagus. Mungkin pembekalan atau itu seperti MFR, maksudnya dasarnya aja lah, dasarnya kepada mereka, berarti kita kan juga memudahkan pekerjaan Basarnas juga kan. Kalau kami di Mamuju sini, kami koordinasikan dengan kepala desa atau ketua RT, kepala lingkungan setempat. Jadi setiap masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dia langsung melapor kepada Pak RT-nya atau ke kelurahan atau kepala desa setempat, begitu. Untuk mengenalkan, termasuk kantor yang berdiri baru 2 tahun, kantor pencarian dan pertolongan Mamuju kan baru berumur 2 tahun, jadi gencar-gencarnya sosialisasi. Begitu, mungkin ditarakan bisa ada masukan? Bisa jadi ketua seperti itu, sosialisasi, karena kita arahkan sendiri juga orang tuh masih bingung membedakan antara Basarnas dan Basnas, padahal itu kan beda jauh. Iya, beda jauh, betul. Jadi betul dia katakan tadi untuk Bang Agung, dan ini cocok untuk sosialisasi, tapi kita gencarnya sosialisasikan tetap muka atau membuat sebuah brosur yang memang untuk dibagi-bagikan ke masyarakat, terutama kepada kepala-kepala lingkungan atau kepala desa atau kepala kelurahan setempat. Karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu adalah kepala lingkungan, kepala lurah, Pak Lurahnya sendiri, begitu. Atau kepala desa di tempatnya itu yang bersentuhan langsung. Oke, baik.
Mungkin untuk izin isu izin Ketua, ya, bisa mungkin juga Bang Ismi bisa meluruskan. ada masukan, udah masukan lah untuk agar masyarakat lebih mengenal. Memang selama ini kan masyarakat banyak mengenalnya itu BNPB atau BPBD, Ya, karena betul. mungkin mereka mengatakan BPBD itu Basarnas, sedangkan Ya, kita yang sendiri Basarnas, mereka banyak mengatakan kita ini hanya relawan. Itu terjadi di kampung ya, saya. Terjadi di kampung ya, saya, karena mungkin lebih terkenalnya mereka itu tim SAR itu, mereka itu lebih mengenalnya tim SAR itu relawan gitu, bukan kita benar-benar tim SAR dari Badan Nasional Pencarian Pertolongan kan. Jadi ya, upayanya itu agar seperti yang dibilang ketua tadi, di daerah mana ketua yang kurangnya sosialisasi dan kurangnya sinyal ini, ya. di Ada daerah daerah mana ketua? di daerah di Kabupaten Mamuju ini, Provinsi Sulawesi Barat ini memang dia tidak ada jaringan. Seperti itu kan Walaupun ketua, tidak ada jaringan. Jadi susahnya kita zaman digital ini susahnya menyampaikan ke daerah tersebut kan, karena tergantung Iya. dengan jaringan ataupun akses lainnya kan. Jadi bisa saja kita melakukan langsung Basarnas langsung terjun turun tangan melakukan pembinaan ataupun koordinasian dengan pengendalian potensi SAR yang ada. Kita kan ada potensi SAR namanya kan. Jadi kita adanya betul. pembinaan potensi SAR di daerah pelosok tersebut. Untuk jangka panjangnya bisa aja ini jangka panjang ya, itu pun dari pusat kalaupun bisa gitu kan, diadakannya pos ataupun unit siaga SAR di daerah tersebut agar masyarakat lebih mengetahui apa itu Basarnas. Tapi perlu juga digarisbawahi ketua, dia dibuatnya unit siaga SAR ataupun pos SAR itu harus wilayah tersebut memang sering terjadinya bencana ataupun keadaan kondisi membahayakan manusia di daerah tersebut. Makanya bisa dibangunnya unit siaga atau SAR. Nah, kalau seandainya tidak ada, bisa juga kita melakukan pembinaan terhadap membuat potensi SAR di sana. Jadi seperti relawan bagi mereka, jadi mereka itu bisa lebih mengenal apa itu Basarnas. Demikian ketua. Iya, mantap sekali Bang untuk masukannya. Mungkin sudah cocok itu. Atau Bang Turkiman ada masukan? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Ya. Nanti untuk mengenai isu kedua ini sudah clear. Nanti kita lanjut bahas isu ketiga yang sini masukan dari saya itu isu yang saya dapat yang terjadi khususnya di kantor kita sini, masih rendahnya literasi digital personil dalam penggunaan website kantor. ya betul. Karena kan website yang ada di kantor kondisi pada saat ini bukan tidak sih, tapi kurang digunakan secara maksimal dan kurangnya up to date gitu. Itu berdampaknya mengarah ke tidak ada transparansi informasi mengenai kantor dan terkesan pasif. Jadi kurangnya seperti sosialisasi digital terhadap masyarakat. Dan pihak yang terdampak kembalinya ke masyarakat karena sebagai menerima pelayanan. Jadi mereka tuh kurang mengetahui informasi yang ada tentang, kembali lagi ke isu yang kita kedua, kurang mengetahui tentang apa itu Basarnas dan tugas pokok Basarnas. Rendahnya literasi digital itu personil, ini kembali ke diri kita, ke personil kita sendiri, kita masih rendahnya literasi digital penggunaan website di kantor. Menyangkut kita notabene semua ini mungkin XX dari pelaut ya. Ya betul. Jadi kita
Jujur saya sendiri kurang memahami yang begini Zoom, baru kali ini saya melakukan Zoom, mengerjakan tugas tentang digital, zamannya sekarang zaman digital yang udah jelas-jelas judul besar Smart ASN ya. Nah itu baru kali ini saya merasakannya, jujur saya masih sendiri kurang memahami apa itu literasi digital. Demikian Ketua. Ya, mantap. Untuk pembahasan isu literasi digital ini sama dengan pola pikir saya bahwa kalau mengenai literasi digital saya juga kurang update dan kurang paham soal itu, karena kita kan dari X ini baru disuruh masuk ke Basarnas dan langsung dikasih Zoom begini, Latsar begini, akhirnya bingung. Ini udah apa, jadi memang harus ekstra ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau ada masukan bagaimana pemahaman tentang literasi digitalnya sendiri. Izin Ketua. Ya, lanjut Bang. Kalau di kantor saya semua baik dan sangat bagus ya. Ya. Jadinya saya kalau kurangnya apa tadi, Mas Bagus, literasi digital saya kurang setuju ya. Ya, Di kantor saya Bang semua Asmi. literasi digitalnya sudah baik karena didukung dengan lokasinya di perkotaan, jadi sinyal-sinyal Ya, betul. baik. Kembali lagi ke daerah masing-masing, karena kan itu sudah, karena satu di daerah, misalnya saya di Mamuju, sedangkan mau dibandingkan dengan yang di Semarang, sedangkan Semarang mungkin jaringannya sudah full 4G, sedangkan kita di sini kadang lampu padam saja jaringan mati, sudah nggak hilang jaringan. Tapi memang pengembangan literasi digital ini harus dikembangkan kepada setiap personil, apalagi yang personil-personil kayak di Indonesia Timur itu. Di sini saya sendiri juga harus lebih ini lagi, lebih mempelajari lagi. Menurut saya kurang meratanya mungkin kata-katanya ya. Ya, betul. Ya, untuk kurang meratanya. Untuk itu kurang meratanya pemahaman literasi digital di personil Basarnas sendiri. Begitu. Bang Turkiman ada masukan? Ya, belum nih Ketua, nggak ada nih. Mohon di-review dulu, suaranya tidak jelas. Tidak Ketua, tidak ada masukan. Oh, siap. Jadi begitu, mungkin jawaban dari teman-teman sudah sepaham dengan Bang Asmi mungkin, atau masih ada tambahan supaya kita bisa mengembangkan diri ke era digital 5.0 itu. Cukup jelas Ketua. Iya. Cukup jelas. Oke. Mungkin teman-teman itu saja percakapan pada siang hari ini tentang menapis isu-isu smart governance atau smart ASN. Atau masih ada tambahan yang lain dari teman-teman? Oke, kalau begitu saya tutup ya. Cukup Ketua. Siap. Nanti, oke Bang Ismi, saya tutup dengan ucapan terima kasih sudah melakukan diskusi tentang materi 3 ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.